Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah ini kembali Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita untuk mengawali hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang kita rasakan pagi ini adalah keimanan. Dengan dibuktikan kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak menambah ilmu dan berbekal diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepadanya agar kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala dalam segala kehidupan kita. Kemudian ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan salawat dan salam menjadi bukti cinta kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat kelak dengan limpahan syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Kemudian ucapan doa untuk kedua orang tua kita, semoga mereka Allah berikan kedudukan yang mulia di sisinya dan diampunkan segala dosa dan kekhilafannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat yang kita ambil pagi ini adalah wasiat yang ke-22, yaitu tentang fadlul ikhlas, keutamaan al-ikhlas. Di dalam pembahasan ini, di antara hadis yang dinukilkan adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, hina bu'itha ila al-Yaman, ketika beliau diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepadanya wasiat tatkala Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan awsini, dia mengatakan berikan aku wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka ikhlaskan agamamu, segala apa yang engkau lakukan jadikan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jadikan tujuan hanya Allah tabaraka wa taala. Dakwah yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, salat yang dikerjakan, apapun bentuk daripada ibadah kepada Allah, maka carilah tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, maka cukuplah bagimu al-amal al-qalil. Dan ini bukan menunjukkan bahwa
kita mencukupkan diri pada amal yang sedikit, tidak. Tetapi betapa keikhlasan yang lahir dari seorang ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu akan menjadikan amal yang sedikit itu menjadi besar. Ketika keikhlasan itu terjaga pada diri seorang mukmin di dalam beramal kepada Allah, maka kemudian amal itu akan bernilai di sisi Allah. Betapa banyak amal-amal yang kecil secara perbuatan, secara nilai, tapi kemudian karena keikhlasan orang yang melakukannya itu memiliki kedudukan nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh dalam kehidupan kita, misalnya di saat kita berjalan, kita menemukan satu duri atau benda yang bisa melukai saudara kita jika melewati itu dan dia tidak melihatnya. Maka kemudian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan yakin bahwa kita membuang dan menyingkirkan benda tersebut, kita berharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berharap bahwa amal ini dinilai sebagai amal di sisinya, maka subhanallah, karena niat kita yang tulus ini, kita berharap saudara-saudara kita terhindar darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan amal itu besar di sisinya. Wa rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Banyak amal-amal yang secara pekerjaannya kecil, ringan, mungkin orang tidak akan melihat itu sebagai amal yang sangat besar, tapi kemudian karena niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan tinggikan dan besarkan kebaikan di sisinya. Begitu juga betapa banyak perbuatan ibadah, pekerjaan yang besar di sisi Allah, tapi kemudian karena niat yang tidak tulus dan ikhlas, karena ingin pujian dan sanjungan, ingin dipandang orang, maka kemudian itu akan tidak bernilai apa-apa. Maka di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibnu Jabal, dan tentu pesan ini kepada umatnya secara keseluruhan, agar kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengikhlaskan amal kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat yang ikhlas akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita di dalam ikhlas kepada Allah, sungguh sangat banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa ikhlas di dalam agama kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada beberapa tanda-tanda seseorang itu ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Yang pertama adalah istiwa'ul madah wa dhamm minan nas 'indal mukhlis. Artinya bagi dia dipuji ataupun tidak, apa yang dilakukan itu sama saja. Namun ketika kita tersanjung tinggi, melambung ketika dipuji, nah kemudian ketika bersedih dan merasa hina tidak dipuji oleh orang, maka itu tanda ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam niatnya. Ketika seseorang menunggu pujian setelah dia bekerja, setelah seseorang melakukan apa yang diperintahkan, kemudian dia menunggu momen-momen untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan, maka kemudian inilah yang akan merusak dari apa yang dia telah lakukan itu. Lakukan saja sesuai dengan perintah, lakukan saja sesuai dengan amanah yang diberikan, tapi kemudian apapun yang kita dapatkan, baik dari kalimat orang ataupun kalimat orang-orang yang memerintahkan kepada kita, maka itu tidak akan membuat diri kita untuk berubah di dalam berbuat. Lakukan jika itu kebenaran, laksanakan jika itu kebaikan. Jangan tunggu pujian orang, jangan tunggu pandangan orang, tapi lakukanlah itu semua untuk menunggu pujian dan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayaktumul abdu hasanati 'alan nas kama yaktumu sayyiati. Di antara tanda ikhlasnya seseorang adalah dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan dosa yang ia lakukan. Berusaha untuk menyembunyikan apa yang telah ia lakukan, tidak mengumbar, tidak banyak untuk menceritakan kepada orang lain. Bisa jadi dengan menceritakan itu
akan tersanjung dirinya dan sengaja dia mengangkat dirinya di hadapan orang lain, dan bisa jadi itu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kebaikan-kebaikannya, waliyadzubillah. Kemudian di antara bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga niat-niat kita, agar kita menjadi orang-orang yang tidak rusak amalannya, yang tidak rusak ibadahnya, yang tidak rusak pekerjaannya. Tunggulah di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini pahalanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka sesungguhnya keikhlasan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam diri kita. Bahkan para ulama salaf juga mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat yang untuk kita jaga dalam kehidupan kita daripada keikhlasan kita beramal, daripada niat-niat kita tadi. Jangan sampai kita berbuat karena ingin pandangan manusia dan ataupun ingin sanjungan-sanjungan manusia, ataupun ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Kalau kita mencari pujian manusia, maka kita semua akan selalu kecewa dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena manusia akan senantiasa berbeda-beda dalam memberikan pandangan. Dia akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Maka wajarlah ketika kita melakukan, ada orang yang suka dan tidak ada orang yang tidak suka. Ada orang yang menyenangi, yang suka, tetapi pun ada orang yang akan tidak menyukai apa yang kita kerjakan itu. Maka lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Dan harapkanlah, gantungkanlah harapan kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabaikan harapan hambanya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Adapun ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-fadl ikhlas yang disebutkan di sini adalah hadis dari Al-Thawban, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuba lil mukhlisin. Maka beruntunglah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa menjaga niat, orang-orang yang senantiasa mengharapkan Allah, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin zulma. Mereka itulah orang-orang yang luar biasa, dan akan tersingkap setiap fitnah yang gelap. Orang-orang yang ikhlas itu akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amal ini kecuali yang diikhlaskan karena Allah, yang mencari amal ini karena Allah, yang mengerjakan amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diterima Allah dari ibadah-ibadah kita adalah yang ikhlas. Ibadah salat kita yang diterima Allah yang ikhlas. Zikir kita yang diterima Allah adalah yang ikhlas. Infak sedekah kita yang diterima Allah yang ikhlas. Barangkali banyak kumpulan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka ternyata yang akan diterima Allah itu adalah yang ikhlasnya. Maka jagalah keikhlasan kita. Mari kita senantiasa evaluasi niat-niat kita, agar senantiasa dalam koridor kebaikan dan koridor agama dan syariat ini. Jangan sampai kita melenceng, dan jangan sampai kita terkontaminasi atau rusak niat-niat kita oleh keinginan-keinginan dunia kita. Dari hadis yang sudah kita bacakan ini, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Yang kedua, keikhlasan itu akan membesarkan amal yang kita lakukan di sisi Allah. Keikhlasan yang ada pada setiap niat kita akan menjadikan amal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah keberuntunganlah bagi orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam beramal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bertanya siapa yang beruntung, mereka orang-orang yang ikhlas di dalam kehidupan mereka, di dalam segala bentuk amal mereka. Kemudian yang keempat adalah di mana amal yang diterima Allah adalah amal yang dihiasi dengan keikhlasan, yang senantiasa dijaga dengan keikhlasan. Ya, tidak ada kecuali menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah keikhlasan sesuatu yang sangat agung, dan dia juga merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita jaga. Maka perlu azam yang kuat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ikhlas di dalam melakukan kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan, dalam setiap ketaatan yang sudah kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada orang-orang mukhlisin, ya, Allahuddin, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita dalam setiap amal dan pekerjaan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.